Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2, Data Science. Yang pertama, hal yang saya lakukan adalah mengintroduksi data. Di sini saya melakukan visualisasi data dan mendeteksi pola serta mengidentifikasi anomalinya untuk membantu menjelaskan dan mengkomunikasikan hasil analisis dengan lebih jelas. Pertama, saya menampilkan kolom yang tersedia pada data frame dengan menggunakan def column. Bisa kita lihat datanya ada 22 kolom. Lalu saya memplotkan plot histogram untuk setiap kolom numerik karena di sini adalah kolomnya numerik semua. Jadi langsung saya for kolom in df dengan kolomnya adalah 22. Untuk key labelnya saya berikan count dan untuk title-nya distribution. Bisa kita lihat perseperian datanya. Di sini ada vital health dengan total data pada kategori pertama adalah 1600, kategori kedua 300 dan kategori ketiga 200. Selanjutnya saya memplot konplot untuk setiap kolom dengan menggunakan paletnya Rocket. Di sini kita bisa melihat perseperian datanya mulai dari kolom yang pertama sampai dengan kolom yang ke-22. Lalu selanjutnya saya membuat heatmap korelasi antar kolom dan dataset. Dikarenakan semua kolom data bertipe numerik, jadi tidak perlu dipisahkan antara numerik dan label dan kategori. Lalu heatmap korelasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan antara variabel dalam dataset. Lalu melihat mana variabel yang sangat terkait satu sama lain dengan nilai korelasi mendekati 1 hingga 1 atau min 1, serta variabel yang tidak terlalu terkait dengan nilai korelasinya mendekati 0. Di sini saya menggunakan Seaborn untuk membuat heatmapnya. Bisa kita lihat pada histogram mode dan histogram min, dikarenakan korelasinya mendekati 1, jadi variabel ini sangat terkait. Lalu bisa kita lihat pada histogram width dan histogram min juga, karena mendekati minus 1, maka variabel tersebut terkait satu sama lain. Tahap selanjutnya adalah labeling data. Di sini saya melabeli data kategorikal yang diperlukan karena sebagian besar algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik. Data kategorikal seperti tidak ada normal atau abnormal harus dikonversi menjadi angka agar dapat dipahami oleh model. Sayangnya pada dataset ini tidak ada kata kategorikal, jadi step ini bisa di skip. Lalu selanjutnya membangun dan mengevaluasi model. Langkah pertama saya menentukan kolom independen dan dependent. Pada independent kolom merupakan daftar nama kolom yang akan digunakan sebagai fitur independent features untuk model. Di sini semua kolom dalam data frame selain df vital health dimasukkan ke dalam independent kolom. Lalu untuk dependent kolom merupakan nama kolom target atau dependent feature yang dalam hal ini adalah kolom vital health. Kolom ini akan diprediksi oleh model berdasarkan fitur yang ada di dalam independent kolom. Dengan misalkan fitur X dan Y-nya. X adalah independent kolom, lalu Y adalah dependent kolom. Lalu selanjutnya pembagian data ke dalam set pelatihan, train, dan pengujian atau tes dengan menggunakan Escalon Model Selection. Merupakan subset untuk pelatihan training di mana X-train berisi fitur dan Y-train berisi target yang akan digunakan untuk melatih model. Lalu
Extension test merupakan subset data untuk pengujian testing, di mana X-test berisi fitur dan Y-test berisi target yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah pelatihan. Selanjutnya saya menggunakan algoritma KNN atau Kinect Burst. Pertama saya mengimport model klasifikasi KNN dari library sklearn. Di sini saya lalu membuat objek model KNN dengan menggunakan parameter default KNN enable classifier. Model lalu dilatih dengan X-trend sebagai fitur dan Y-trend sebagai label target. Lalu mengevaluasi skor akurasi, confusion matrix, dan classification report dari KNN. Hasil yang kita peroleh adalah training akurasi dari KNN berada di 91%. Lalu untuk tes akurasi dari KNN ini hanya mencapai 87%. Pada event score, Fatal Health dengan kategori 1 memperoleh skor yang sangat tinggi, yaitu 93%. Sedangkan pada kategori 2 pada Fatal Health hanya sampai 59%. Lalu begitu juga dengan kategori 3 pada Fatal Health hanya mencapai 78%. Akurasi yang diperoleh adalah 88%. Selanjutnya kita akan menggunakan algoritma decision tree classifier. Pertama kita akan import classification tree dari library sklearn, lalu membuat objek model decision tree dengan menggunakan parameter default. Lalu model dilatih juga dengan menggunakan X-trend sebagai fitur dan Y-trend sebagai label target. Selanjutnya kita akan mengevaluasi skor akurasi, confusion matrix, dan classification report dari decision tree classifier ini. Hasil yang diperoleh adalah training akurasi pada decision tree ini mencapai 99%, yang artinya adalah sangat baik. Lalu untuk tes akurasi pada decision tree ini mencapai 92%. Selanjutnya pada classification report bisa dilihat untuk kategori pertama Fatal Health, event skornya sangat tinggi, yaitu 96, berbanding terbalik dengan kategori kedua pada Fatal Health yang hanya mencapai 74%. Begitu pula pada kategori 3 Fatal Health yang hanya 89%. Untuk akurasi ini termasuk cukup tinggi, yaitu 92%. Selanjutnya kita akan menggunakan algoritma random forest classifier. Kita import seperti biasa dari library sklearn, lalu membuat objek model random forest dengan menggunakan entropy, kriteria entropy, max depth adalah 11, max fitur escort, lalu min sample leaf-nya adalah 2, dan n estimatornya adalah 130. Lalu model dilatih menggunakan data pelatihan X-trend sebagai fitur dan Y-trend sebagai label target. Selanjutnya kita akan mengevaluasi skor akurasi, confusion matrix, dan classification report dari random forest tersebut. Hasil yang diperoleh adalah training akurasi pada random forest mencapai 99%. Lalu pada tes akurasi random forest hanya mencapai 94%. Pada classification report, event skornya tinggi, termasuk tinggi semua, dikarenakan pada kategori 1 mencapai 97%, kategori 2 80%, dan kategori 3 mencapai 92%. Dengan akurasinya adalah 95%. Akhirnya saya menggunakan algoritma Dabus classifier. Pertama, kita import lagi dari sklearn, lalu membuat objek model yang ada.
itu ada boost classifier estimatornya adalah DTC. Lalu model dilatih dengan menggunakan data pelatihan X train sebagai fitur dan Y train sebagai label target. Dan diperoleh hasil training akurasi dari ada boost classifier ini mencapai 99%. Lalu pada tes akurasi ada boost classifier ini mencapai 92% dengan klasifikasi report pada kategori 1 mencapai 96%, kategori 2 hanya 75% dan kategori 3 mencapai 89% dan akurasinya adalah 93%. Selanjutnya saya menggunakan algoritma ANN atau Artificial Neural Network. Di sini saya menampilkan label unik pada Y-train dan Y-test, di mana adalah 1, 2, dan 3. Lalu saya mengurangi agar nilai angkanya adalah 0, 0.0, 1.0, dan 2.0. Selanjutnya saya mengimport TensorFlow, lalu mengimport keras dan dense dropout, lalu membuat model ANN. Dense activation ReLU sebagai input layer, lalu dropout ini sebagai regulation. Selanjutnya dense 32 activation ReLU sebagai hidden layer dan dense 3 softmax sebagai output layer. Selanjutnya kita akan mengcompile model dengan optimizernya menggunakan Adam dan matrix accuracy. Kita akan mentraining model dengan epochnya 50 dan batch size-nya adalah 32. Kita bisa lihat di sini pada file akurasinya selalu naik. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi training akurasi dari ANN dan tes akurasinya. Di sini bisa kita lihat training akurasi dari ANN adalah 84%. Sedangkan tes akurasi pada ANN adalah 83%. Pada classification report, event score-nya pada kategori 1 mencapai 91%, berbanding terbalik dengan kategori 2-nya yang hanya 35%. Sedangkan yang kategori 3 cukup tinggi, yaitu 68%, dengan akurasi adalah 84%. Selanjutnya kita menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Pertama kita akan import SVM dari SVC. Lalu menggunakan model klasifikasi SVM dari library sklearn dengan pengaturan default. Lalu membuat prediksi untuk data training dan data uji menggunakan model SVM yang telah dilatih. Prediksi data pada training, lalu pretest untuk prediksi data pada tes. Selanjutnya menghitung akurasi untuk data training dan data validation. Untuk hasilnya adalah training akurasi dari algoritma SVM ini hanya 83% dan tes akurasi dari SVM ini hanya 81%. Dengan klasifikasi report, event score-nya adalah pada kategori pertama 88%, kategori kedua 58%, dan kategori ketiga adalah 75% dengan akurasi 81%. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan dari ke-6 algoritma tadi. Ini saya membuat data frame menggunakan library pandas, data frame baru yang bernama model, lalu adalah mengambil skor akurasi dari ke-6 model tadi. Lalu mengurutkan kolom skor dari nilai yang tertinggi ke rendah. Bisa kita lihat untuk akurasi tertinggi adalah random forest dengan akurasinya 94%, dan yang paling terendah adalah SVM dengan akurasinya adalah 81%.
Kita bisa lihat di sini. Tahap selanjutnya adalah optimization. Di sini saya mendefinisikan grid parameter. Untuk NS estimatornya ada 50, 100, 150, 200. Max depth-nya adalah non 10, 20, 30. Min sample splitnya 2, 5, 10. Min sample lift-nya adalah 1, 2, 4. Max features, escort, log to and non. Lalu untuk kriterionnya adalah entropy. Selanjutnya menginisialisasi model random forest. Lalu menginstalasi grid search CV. Dengan param gridnya adalah param grid, lalu CV-nya 5, njobs min 1, verbose 2, dan scoringnya akurasi. Kita bisa lihat hasilnya adalah base parameter base cross validation score adalah 94%, base akurasinya adalah 94%. Lalu untuk advanced score-nya, untuk kategori pertama mendapatkan angka yang lumayan tinggi yaitu 97%, kategori kedua 79%, dan kategori ketiga 91%. Dengan akurasinya adalah 94%. Selanjutnya menggunakan model Adabus dengan parameter terbaik. Lalu mengevaluasi skor akurasi, conversion matrix, dan classification report dari Adabusnya. Bisa kita lihat untuk training akurasi dari Adabus ini adalah 99%, dan tes akurasi dari Adabus ini adalah 94%. Untuk classification reportnya, event score untuk kategori pertama ada 90%, kategori kedua 79%, dan kategori ketiga 91% dengan akurasi 94%. Lalu selanjutnya membuat heatmap untuk visualisasi conversion matrix. Kita bisa lihat di sini. Untuk aktual labelnya 1 dan predicted labelnya 1. Yang benar adalah 62. Lalu untuk actual label pada kategori 0 dan predict label pada kategori 0 adalah 482 yang sesuai. Yang tidak sesuai adalah 6 dan 2. Lalu comparison Adabus default dengan Adabus optimize. Saya membuat data frame baru menggunakan library Pandas yang memuat model Adabus default dan Adabus optimize. Dengan skornya adalah variabel data akurasi Adabus dan data akurasi Adabus optimize. Kita bisa lihat untuk Adabus optimize skornya adalah 94% dan Adabus defaultnya adalah 92%. Di sini saya memplot figur untuk melihat, untuk bisa lebih mudah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.